Beliau di samping seorang kiai yang mempunyai santri yang banyak, santri-santri Al-Falah semua harus berarti Mekah dalam artian apa? Mempunyai akhlak yang baik. Setiap hari Jumat setelah sholat subuh, bayangkan, setelah sholat subuh beliau langsung tancap gas dengan sepeda motornya, dengan bunyai boncengan pagi-pagi itu. Dengan santri juga bisa. Buktinya ketika roan ngobrol bareng, rokok bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amin Miftahussoleh, Duta PPTI Al-Falah Salatiga dalam acara Bincang Santri Progresif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat agung, yakni beliau adalah lurah dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Beliau adalah Pak Gunawan yang sekarang akan kita gali atau kita tanya-tanya bagaimana tentang perjuangan Mbah Zumri pada masa dahulu. Oke, sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak Gun. Sekarang Pak Gun sibuk apa Pak Gun? Saya masih nyantri di pesantren Al-Falah ini, walaupun juga di luar juga ngajar di IAIN Salatiga, tapi tiap sore, tiap malam, dan setelah subuh pagi juga tetap mengaji di pesantren Al-Falah ini. Kalau di pesantren ini Pak Gun itu mengajar kitab apa Pak Gun? Saya di sini ngajar di kelas 5, kelas 6 ya. Ada Alfiyah, ada Fathul Mu'in awal, dah itu. Berarti Alfiyah dan Fathul Mu'in. Berarti 2 kitab ya. Oke. Ceritanya dulu itu Pak Gun masuk ke pondok sini tahun berapa Pak Gun? Saya masuk ke pesantren ini pada tahun 2009. Nah, 2009 masuk, sekarang 2021. Berarti berapa tahun ini Mas Amin ya? 21 ya. Sekitar 11 tahun apa 12 tahun ini? 11 tahun jadi santri Al-Falah ya. Tapi Mas ada orang yang membersamai. Masih ada satu angkatan dengan saya. Siapa, Pak? Mbak Ida. Tahu Mbak Ida? Oh iya. Ya, sekarang wakil lurah itu. Wakil lurah Putri. Nah, berarti saya dengan Mbak Ida itu satu level lamanya di pesantren ini. Nah. Oke. Sangat menarik teman-teman. Jadi kita akan menggali pertanyaan-pertanyaan seputar perjuangan Mbah Zumri untuk pondok pesantren ini dengan narasumber yang sudah sangat mondok lama di PPTI ini. Oke. Kalau boleh saya tanya, sebenarnya itu Mbah Zumri atau Bapak itu dulu seperti apa karakternya, Pak? Bapak itu multi talent orangnya. Sangat-sangat luar biasa. Beliau di samping seorang kiai yang mempunyai santri yang banyak, dia juga seorang kuat di dalam belajarnya. Berarti semangatnya. Ya, semangat belajar itu luar biasa. Kalian pasti pernah membaca tulisan yang ada dalam di pesantren paling depan itu. Ada bahasa Inggris itu namanya? Ya, no day without learn. Nah, tidak ada waktu tanpa belajar. Itu memang pertama beliau sungguh semangatnya luar biasa di dalam hal belajar. Nah, maka ini patut kita tiru sebagai santrinya. Patut kita tiru. Bayangkan, Bapak itu backgroundnya salaf murni dari pesantren, tapi angan-angannya sudah ke depan melampaui kita semua. Backgroundnya pesantren, tapi angan-angannya sudah masuk ke depan, melampaui kita semua. Dia background pesantren mampu menciptakan pendidikan formal. Di sini ada SMK Al-Falah. Padahal background beliau seorang pesantren murni. Nah, maka Bapak itu ketika mengaji itu sering mengatakan kita itu harus dua-duanya bisa.
harus mampu dua-duanya. Dari segi agama kita oke, dari segi formalnya juga kita oke. Berarti dua-duanya ini harus bersinergi, berjalan berirama. Itu sering almarhum ini sering mendahulukan seperti itu ketika mengkaji. Memang beliau pertama semangat belajarnya tinggi, terus pekerja keras. Pesantren ini itu 99% beliau ikut andil dalam pembangunan pesantren. Iya. Bayangkan seorang kiai tapi mau terjun langsung memberikan contoh kepada santri-santrinya. Ya, betul, sangat menginspirasi betul bagi para santri-santri yang muda itu supaya bisa semangatnya lebih tinggi dalam belajar dan keinginan merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya. Berarti itu saya tadi mendengar Bapak itu ilmu dunianya oke, tapi akhiratnya oke. Berarti ada pepatah yang pernah Bapak katakan itu, katanya itu berotak Jerman dan berhati Mekah. Ya, berotak Jerman. Itu juga sering didawuhkan beliau. Santri-santri Al-Falah semua harus berhati Mekah, dalam artian apa? Mempunyai akhlak yang baik, akhlaknya bagus, moralnya bagus, berintegritas, tetapi kecerdasannya seperti orang-orang Jerman. Kita tahu Jerman itu berkembang, teknologinya berkembang, keilmuan dunia juga berkembang. Maka harus mengkolaborasikan, harus menyamakan agamanya kita seperti orang-orang Mekah, dalam arti apa? Akhlak kita bagus, hati kita jernih, ikhlas, murni, tapi pemikiran kita juga cerdas seperti orang-orang Jerman. Artinya apa ini? Ini kan menunjukkan makna. Artinya apa? Kita sebagai santri beliau harus dua-duanya mengikuti, agama juga, formal juga. Sering juga beliau juga mengatakan, mengutip di dalam hadis itu, saya sampai hafal. Karena dulu ketika beliau mengajar itu pasti memberikan petuah-petuah yang berbobot, semuanya berilmu. Sehingga banyak santri itu ketika mengaji, kemudian beliau memberikan ceramah dalam kajian-kajian itu, banyak santri yang menulis makalah-makalah yang beliau katakan. Di antaranya adalah laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah. Tidak sebaiknya, tidak bagus kamu sekalian ini meninggalkan dunia hanya untuk mencari akhirat saja. Berarti meninggalkan dunia hanya untuk mencari akhirat saja. Ini kata beliau di dalam nukilan itu tidak bagus. Harus dua-duanya. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka sekali lagi, dan ini harus kita contoh sebagai santri beliau, dua-duanya kita harus bersinergi antara ilmu agama dan ilmu umum. Insya Allah ketika dua-duanya ini kita miliki, kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh almarhum. Menjadi orang yang cerdas, berotak Jerman, dan berhati Makkah. Dapat saya kesimpulan bahwasanya mementingkan akhirat tetapi tidak meninggalkan dunia, seperti itu ya Pak. Oke. Ada makalah lagi, juga kata beliau, alal akili ayyakuna arifan bizamani. Orang yang berakal itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman, kata beliau. Orang yang berakal itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, berarti apa? Salah satu caranya apa? Yaitu tadi dengan formal. Kita juga mengikuti formal, walaupun ini bukan satu-satunya cara, masih banyak cara yang lain. Tapi kalau pada saat ini yang paling tepat adalah dengan formal ini, pendidikan formal, pendidikan pesantren kita juga mengikuti, pendidikan formal juga mengikuti. Gitu. Sangat menarik sekali. Saya kalau ngomongin seperti ini jadi membayangkan seperti apa semangatnya Bapak atau Mbah Zumri itu dalam mendidik para santri dan
memperjuangkan Ya. ini pondok pesantren Iya. ini. Beliau betul-betul orang yang semangat, orang yang bersemangat dalam segi apapun. Terus ahli silaturahim juga. Oh iya, ternyata itu. Ya. Saya pernah dengar ketika dulu saya jalan-jalan ke pasar raya itu, Ya. saya ditanyakan saya pakai sarung Ya. ke pasar. Nah, santri mana Mas? Santri Salatiga. Oh, santrinya Pak Zoom gitu. Ya, Langsung pasti banyak terkenal. yang tanya gitu. Karena memang beliau ahli silaturahim juga. Setiap Jumat, di sini kan liburnya hari Jumat. Iya. Oh, dulu Setiap hari, hari Jumat libur gitu. ya, setiap hari itu beliau selalu mengkaji di kelas. Setiap hari Jumat itu pasti libur. Nah, setiap hari Jumat setelah sholat subuh, bayangkan, setelah sholat subuh beliau langsung tancap gas dengan sepeda motornya, dengan bunyai boncengan pagi-pagi itu. Silaturahim. Bahkan terkadang jam 6, setengah 6 itu sudah sampai Temanggung. Oh, Yang ditotok pun terkadang masih bangun tidur. berarti yang ditotok itu kaget itu ya Pak? Ya jelas, Nggak itu jelas. nyangka gitu ya? Ya. Sudah sampai Temanggung, sudah sampai Ambarawa, Jambu. Nah, itu beliau sering cerita. Saya tahu seperti ini karena dapat cerita dari beliau langsung. Berarti ketika ngaji itu beliau langsung banyak cerita, dan ceritanya ini selain menjelaskan teori-teori yang beliau ajarkan, juga aplikasi dari diaplikasikan langsung di dunia nyata. Sehingga apa yang beliau dawuhkan itu sangat-sangat mengagumkan dan didengar itu semua menyimak dengan seksama. Seperti itu. Berarti Bapak itu selain orangnya gigih, disiplin, pekerja keras, dan tegas, juga. Namun beliau juga sangat erat silaturahminya bersama ahli silaturahim. Berarti ahli silaturahim. Ya, ini juga patut kita tiru sebagai santrinya. Nah, harus patut kita tiru ahli silaturahim beliau. Sehingga banyak teman beliau banyak di daerah-daerah pasti ada yang kenal dengan beliau. Iya. Saya juga membuktikan ketika di pasar itu. Lalu kebiasaan sehari-hari ketika di pesantren itu seperti apa? Yang jelas beliau setiap hari, setiap waktu pasti mengaji. Mulai dari setelah Isya sampai jam 11-an. Jam 11, setengah 12 itu ngaji. Kemudian selain mengaji, ini mengkaji dulu, nanti yang lain disusulkan. Iya, boleh. Sampai jam setengah 12, kadang jam 11 itu ngaji. Kemudian subuh sampai jam setengah 7-an, ngaji juga. Kemudian setengah 7 sampai jam setengah 9, jam 9 juga mengkaji. Terus ba'da asar juga mengkaji. Ya itu. Waktu-waktu beliau untuk mengkaji. Nah, selain itu, dia bekerja keras, bukan bekerja. Beliau ikut membangun pesantren dengan cara ro'an. Dengan cara membangun. Bayangkan, malam itu beliau terkadang sampai jam 2 malam. Itu membangun pesantren itu? Iya. Sampai jam 2 malam itu terkadang ngecat sendiri. Sampai jam 2 malam. Seorang kiai. Luar biasa. Seorang kiai yang santrinya banyak juga. Tapi beliau memberikan contoh juga. Sampai jam 2 itu terkadang ngecat itu sendiri. Nah, sehingga seluruh bangunan di pesantren Al-Falah ini 99% tidak bisa lepas dari peran beliau. Walaupun juga seorang kiai, tapi beliau mampu menguasai dunia pembangunan. Menguasai. Ya. Luar biasa. Dan setiap pagi setelah ngaji, beliau juga ro'an bareng dengan santri-santri. Nah, dan ini sebagai sarana untuk mempererat beliau dengan santri. Metode pendekatan dengan santri. Pendekatan juga dengan santri. Bayangkan setelah ro'an beliau ngopi bareng dengan santri. Ngopi bareng nggak itu? canggung, tidak canggung. Ngerokok bareng juga. Walaupun di sela-sela ini juga dengan cerita. Nah, pada waktu-waktu ini kan yang canggung malah santrinya. Nah, iya, Pak. Ngerokok bareng, ngopi, terus cerita. Ini kan yang canggung malah santrinya. Santrinya. Nah, tapi dengan metode itu bisa mempereratkan
hubungan seorang guru dengan santrinya. Walaupun terkadang di dalam kelas itu beliau marah-marah. Marah-marahnya apa? Marah-marahnya bukan karena jengkel, tapi marah-marah karena mendidik. Marah-marah untuk mendidik. Kita kan tahu, santri semua kan ada yang manut dan ada yang Nggak manut. ya. Ya, emang. Nah, ini terkadang membuat jengkel. Nah, tapi jengkelnya beliau, marah-marahnya beliau itu bukan marah karena dendam, tidak, tapi mendidik. Dan ini penting juga. Nah, setelah di kelas marah, kemudian di luar ikut roan bareng, suasana sudah beda lagi. Kalau beliau itu apa? Yang sudah ya sudah. Tadi marah, sekarang bertemu lagi, sudah tidak mengungkit-ungkit tadi. Sudah. Sing wis ya wis. Nah, gitu sing ya. wis ya wis. Tidak pendendam, tidak. Iya. Sehingga Iya, hubungan dengan seorang guru dengan santri itu betul-betul erat, erat. hubungannya betul-betul baik. Seperti apa? Orang tua sendiri, betul-betul seperti orang tua sendiri. Itu, beliau. Luar biasa. Berarti memang sangat bisa apa ya? Santri-santri itu bisa membayangkan, bisa menerapkan bahwa di pondok pesantren itu memang kita diasuh oleh orang tua sendiri dengan Ya, perilaku betul. yang Ya. sangat sama dengan orang tua yang di rumah Ya, gitu betul ya Pak. itu. Gitu. Beliau mengaplikasikan langsung, memberikan Mengaplikasikan contoh langsung. Iya. Terus itu Pak, saya itu pernah dengar itu katanya Pondok Al-Falah itu dulu Ya. pernah menjadi pondok terbersih. Nah, Itu apakah memang dari perjuangan Mbah Zumri? ya tentu itu perjuangan beliau. Kita tahu sampai sekarang pun kebersihan masih terjaga di pesantren ini. Beliau betul-betul orang yang disiplin dalam hal kebersihan, dalam hal tepat waktu, dalam hal segalanya beliau disiplin. Kebersihan dijaga. Beliau melihat santri melempar sampah ke tempat sampah, marah-marah beliau. Karena kebanyakan yang dilempar itu tidak masuk ke tempat sampah. Ya. Iya. Sehingga mengotori sekeliling tempat itu. Beliau marah. Suruh mengambil. Dan setiap hari itu ada piket bersih-bersih. Tiket Setiap pagi hari. itu. Pagi dan sore. Pagi sore harus ada piket per kamar. Seandainya tidak piket, ditambah 1 minggu. Wah, itu takzirannya seperti itu. Ya. Setiap hari ada yang piket, tidak piket, atau masih ada tempat yang kotor, ditambah 1 minggu lagi. Kok masih ada yang kotor lagi? 1 minggu lagi. Wah. Itu. Setiap hari ada yang piket. Setiap malam pun, kalau dulu kan santrinya belum sebanyak ini. Yang putra itu masih asrama di depan. Yang di depan sana, Ya, komplek A. ya, komplek A itu, komplek A dan komplek C. Itu setiap malam harus dipel lantainya. Tujuannya apa? Pertama, biar bersih. Yang kedua, biar tidak licin. Itu setiap malam harus dipel. Seandainya ketahuan tidak dipel, ya ditambah lagi jadwal piketnya. Oh, berarti kalau nggak piket sekarang, nanti ditambah lagi, Ya, ditambah lagi, dan Ya, lagi betul. gitu. Ya. Itu yang memberikan efek jerah Efek buat jerah. santri. Ya. Gitu. Beliau memang betul-betul dalam hal kebersihan, saya mengangkat jempol. Subhanallah. Ya. Saya memang sangat kagum dari dulu. Pertama kali saya mondok di sini tuh, Ya, saya kan dengar-dengar kata-kata dari yang udah mondok lama gitu loh, Pak. Nah, sekarang saya udah bersama narasumber yang ya, udah menemani lama. Terus saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana cara Mbah Zumri itu dulu membangun hubungan dengan masyarakat selain dengan silaturahim itu? ya. Yang jelas dengan media silaturahim itu mempunyai peran yang sangat luar biasa membangun hubungan dengan masyarakat. Nah, selain itu apa? Beliau setiap tahun itu juga mengadakan haflah akhirus sanah di tempat ini. Sehingga dengan setiap tahun ini mengadakan haflah akhirus sanah, beliau mengundang warga setempat, mengundang kiai-kiai wilayah Salatiga dan sekitarnya. Itu pada rawuh di Al-Falah ini apa tujuannya? Apa? Untuk dimintai doa. Nah, ini salah satu cara beliau untuk mempererat hubungan dengan warga maupun dengan masyarakat sekitar yang lainnya dan teman-teman beliau. Selain silaturahim tadi,
Nah, peran silaturahim ini mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk mempererat beliau dengan para masyarakat. Seperti itu ya. Ya. Jadi memang sangat patut kita contoh. Ya, memang Perjuangan Mbah harus Sumri kita itu. contoh sebagai santri beliau. Iya. Harus menjadi ahli silaturahim. Silaturahim, disiplinnya, Disiplin tentang kebersihannya, keilmuan, pekerja ilmuannya. keras juga. Iya. Kalau saya boleh mengatakan beliau orang yang egaliter. Apa adanya. itu? Apa adanya. Ya. Oh, Beliau seorang kiai tapi tidak menjaga jarak dengan siapapun. Dengan orang kecil, oke, silahkan. Dengan orang besar juga silahkan. Beliau tidak menjaga jarak. Bahkan kalau teman-teman santri dulu itu cerita, beliau itu terkadang setiap Jumat itu bersilaturahim ke rumahnya santri juga. oh iya, itu saya juga pernah Iya. dengar. Dan beliau mengatakan, saya temani, kulo rencangi Kang Niki. Rencangi santrinya Ya, itu, padahal Pak. dia kiainya. Padahal dia kiainya. Nah, artinya apa? Dia tidak mengunggulkan diri sendiri. Wah, saya kiai harus gini, tidak. Beliau mampu berbaur dengan siapapun, dengan santri juga bisa. Buktinya ketika roan ngobrol bareng, rokok bareng, ngopi bareng. Ya, yang canggung malah santrinya. Iya, kalau saya jadi santrinya juga saya Lah, canggung, ya. Pak. Dengan siapapun bisa berbaur beliau. Luar biasa, egaliter, apa adanya. Ngepit sendiri juga oke. Beliau sudah sepuh, tapi masih kuat ngepit sendiri sampai ke Temanggung, sampai ke Purwodadi, sampai ke Jambu. Dan itu setiap hari pasti itu. Berarti memang kebiasaan beliau itu adalah silaturahim. Ya, silaturahim itu luar biasa. Gitu ya, Pak. Ya, silaturahim mengajar santri, kemudian ikut membangun ini pesantren ini setiap hari juga. Beliau pasti roan. Sampai ngecor pun beliau ikut ngecor. Apa itu? Ngaduk semen. Nah, ngaduk semen juga beliau. Seorang kiai. Terkadang kita mahasiswa saja untuk ngaduk semen, untuk ngecor aras-arasen. Nah, ini ada yang salah dalam diri kita. Kita harus meniru dengan kiai kita, yaitu almarhum. Gitu. Berhubungan dengan Bapak ini kan sudah meninggal sekarang. Yeah. Boleh dong, Pak, kita kirim Al-Fatihah dulu sebelum kita lanjutkan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhususan ila sayyidina wa murabbi ruhina muassisi hadzal mahad wa usulihi wa furu'ihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan, Pak. Saya juga pernah dengar katanya itu Bapak tidak pernah menganggap mantan santri, namun alumni itu seperti apa, Pak? Ya. Beliau tidak pernah menganggap santri yang telah mukim itu mantan santrinya, tidak. Walaupun dia sudah mukim, dia tetap menganggap santrinya. Artinya apa? Masih ada hubungan batin seorang pengasuh, seorang kiai dengan para santrinya. Nah, apalagi ketika masih ada hubungan ini, seorang santri yang telah mukim masih menjaga hubungan dengan pesantren Al-Falah ini, maka doa-doa beliau pasti akan mengalir ke setiap santri yang masih ada hubungan alaqah batiniyah ini. Maka betul beliau mengatakan tidak ada mantan santri. Tidak ada mantan santri, semua masih santri. Maka ini pesan bagi alumni-alumni, harus tetap menjaga hubungan dengan dzurriyyah almarhum, dengan pesantren Al-Falah ini harus tetap menjaga hubungan. Insyaallah yang saya pahami pasti nanti akan mendapatkan doa-doa keberkahan dari
beliau. Amin. Itu pasti. Amin. Amin. Jadi kalau metodenya Bapak untuk mendekatkan kepada alumni itu seperti apa, Pak? Apa ada semacam perkumpulan? Ada ya, perkumpulan ada. Sehingga setiap tahun itu juga ada perkumpulan. Perkumpulan khusus alumni Ya, seperti itu. sebelum pra akhir usana, pra hantaman itu ada momen-momen khusus alumni. Momen-momen khusus alumni. Nah, sehingga di tempat itu dalam majelis itu digunakan musyawarah khusus bagi alumni. Itu yang pertama. Berarti juga masih mendalami ilmu juga nanti Ya. ketika jadi alumni dan diundang Ya, ke sini betul, itu betul. masih Berarti tetap, musyawarah ya, seperti itu. masih menjaga hubungan dengan alumni juga. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi dengan silaturahim. Bapak itu tidak menjaga jarak dengan alumni. Beliau mau silaturahim dengan alumni, walaupun muridnya sendiri. Tidak menjaga jarak. Walaupun muridnya sendiri sudah mungkin di rumahnya, Bapak ini terkadang tetap mau bersilaturahim di rumahnya. Walaupun ini muridnya, kan kebanyakan murid yang ke gurunya. Iya, Pak. Murid yang silaturahim ke gurunya. Ini gurunya ke muridnya, dan ini sudah biasa. Beliau tidak menjaga jarak juga. Ya. Ini hebatnya Bapak itu, silaturahimnya luar biasa. Walaupun yang lain kedisiplinan, etos kerja juga patut kita contoh. Kebersihan juga patut kita contoh. Begitu ya, Pak. Kalau saya ngobrol begini, saya jadi membayangkan sosok Bapak itu. Beliau sangat alim. Setiap ngaji apa yang dikeluarkan, dawuh-dawuh yang dikeluarkan itu poin-poin semua. Sehingga dulu itu saya di dalam kitab itu pasti menyediakan kertas. Buat apa? Buat nulis apa yang didawuhkan beliau, itu saya tulis-tulis semua. Karena yang didawuhkan beliau itu poin-poin semua, ilmu-ilmu yang berbobot semua. Nah, sehingga orang yang mendengarkan itu terkesima. Sangat luar biasa beliau alimnya, keilmuannya luar biasa. Berarti Bapak itu cara menyampaikan pembelajaran di kelas pun sangat mudah dipahami. Ya, sangat mudah dipahami. Ya. Kalau dulu Pak Gun ini pernah diajar kitab apa, Pak? Bersama Saya Bapak? itu tadhib. Nah, Tadhib. Ya, di kelas 4. Kelas 4. Ya, sama terus saya. Alfiyah dengan beliau. Terus I'anah, Fathul Mu'in dengan beliau. Sampai jam 11:30 malam. Walaupun juga agak tidur-tidur. Agak ngantuk. Iya, Pak. Terus ini, Pak. Saya mau tanya, kalau hal yang paling dirindukan dengan sesosok Bapak ini. Yang jelas yang dirindukan dengan beliau bisa ngaji lagi dengan beliau. Karena itu tadi, apa yang beliau dawuhkan itu ilmu-ilmu yang berbobot. Yang didawuhkan beliau, yang dikeluarkan dari beliau itu semuanya ilmu. Semakin kita bertanya juga, kan setiap pengajian pasti dipersilahkan untuk bertanya. Semakin banyak santri yang bertanya, maka ilmu yang mereka dapat semakin banyak. Bisa mengeruk keilmuan-keilmuan beliau. Dan itu semua berbobot semua. Inti-inti semua, poin-poin semua ilmunya yang didawuhkan beliau itu. Itu yang dirindukan itu. Berarti sangat merindukan untuk kita bisa belajar langsung dengan beliau. Seperti itu. Kalau ini nasihat Bapak yang paling mengena kepada Pak Gunawan ini apa, Pak? Dulu pas ngaji itu beliau sering dawuh untuk alumni yang sudah mukim, ini nasihatnya. Jangan suka menonjolkan beliau. Jangan suka menonjolkan, nanti akan menonjol dengan sendirinya. Artinya apa? Santri ini punya ilmu, keilmuan pinter, mumpuni, tapi jangan menonjolkan. Biar nanti menonjolkan dengan sendirinya. Artinya apa? Tidak sombong. Itu yang pertama. Itu bagi santri-santri yang mukim. Ini beliau sering dawuh seperti itu ketika ngaji. Nanti gini, engko nak wis mukim, nak wis omah, ojo seneng nonjol-nonjolke. Engko rak nonjol dhewe. Artinya
jangan keminter. Nah, nanti ketika kita ini berjalan sesuai dengan alur akan muncul sendiri, akan ketahuan sendiri oleh orang lain tentang keilmuan kita itu bagi santri yang sudah mukim. Untuk santri yang masih di pesantren, nah, beliau juga sering dawuh apa? Menjadi santri itu harus all round. Pernah dengar? Belum pernah, Pak. Saya baru pernah dengar ini. All round itu serba bisa. Multi talent gitu. Ya, multi talent. Terus santri itu juga harus apa? Menjadi agent of change. Agen perubahan. Itu pesan-pesan beliau ketika mengaji. Beliau juga suka bahasa Inggris. Oh, Nah, ya, itu. beliau juga suka bahasa Inggris. Walaupun backgroundnya pesantren salaf, tapi suka kata-kata yang bahasa Inggris itu juga. Buktinya di depan ada tulisan no day without learn. Satunya lagi apa itu? Muslim generation. Oh iya, itu kan to build Muslim generation, untuk mencetak generasi Muslim. Ya. Itu kan dari pemikiran dari ide beliau sendiri. Oh, ide beliau yang beliau translatekan ke bahasa Inggris seperti itu. Artinya apa? Kalau saya bisa mengambil inti dari ini adalah harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Harus mampu dunia formalnya juga mengikuti, pesantren juga mengikuti, sehingga sesuai dengan yang didawahkan beliau, berhati Makkah dan berotak Jerman. Itu. Sekali lagi beliau dalam hal dunia pendidikan sangat luar biasa dan harus kita tiru. Dalam hal pendidikan ya. Berarti dulu itu di pesantren ini memang dari awal itu santri yang mondok di sini memang boleh langsung ikut yang sekolah gitu. Tidak murni untuk salaf, tapi memang disediakan untuk santri yang bersekolah dan kuliah seperti itu, Pak. Kalau dengar-dengar dulu dari alumni dulu, memang pertama kali itu santri salaf. Pertama, awal-awal itu santri salaf, tidak ada yang sekolah. Tapi dengan perkembangan zaman, banyak santri-santri yang sambil sekolah nyantri di Al-Falah ini sampai sekarang. Sehingga beliau jauh sebelum itu juga mempunyai keinginan mendirikan SMK. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan skill, kemampuan bagi santri. Walaupun santri ini ahli dalam bidang agama, dia harus mempunyai skill, kemampuan. Karena beliau sering dawuh juga, santri ini semuanya tidak mungkin menjadi kiai. Seandainya menjadi kiai, alhamdulillah. Tapi semuanya kan kemungkinan besar tidak mungkin menjadi santri semua. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bengkel, ada yang menjadi wirausahawan yang lainnya. Sehingga tujuan beliau walaupun tidak menjadi seorang kiai, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang bengkel dan yang lainnya, dia paham agama. Waktu sholat dia juga ikut sholat, paham halal ini haram dan yang lainnya. Maka intinya apa? Dua-duanya ini harus bersinergi antara keilmuan agama dan keilmuan dunia umum atau formal. Itu yang saya dapat, yang saya petik dari ungkapan-ungkapan beliau atau dawuh-dawuh beliau. Semakin jelas gambaran saya tentang sosok Mbah Zumri itu. Maka ini harus kita tiru bagi santri-santri beliau. Kita semua kan santri beliau, walaupun ada yang belum menemui beliau, tapi kita semua adalah santri-santri beliau dan harus kita tiru perjuangan-perjuangan beliau dari segi apapun, dari pendidikan, etos kerja, semangat silaturahim dan yang lainnya. Saya tuh juga pernah ada yang bilang tuh gini, dulu bapak itu kalau ada yang mau mondok tapi niatnya itu sekolah sambil mondok itu harus dirubah, harus diluruskan menjadi mondok dulu baru ikut sekolah gitu. Itu bagaimana, Pak? Beliau sering dawuh, insya Allah ketika niatnya mondok tidak sambi,
Kalau niatnya betul-betul mondok dan nyambi sekolah, sekolah akan mengikuti. Keilmuan-keilmuan akan mengikuti. Nah, maka ketika ada calon santri baru yang sowan beliau dan salah di dalam pengucapan, ingin sekolah sambil mondok, mondoknya dinomor duakan. Beliau klarifikasi, beliau membetulkan. Sehingga yang betul adalah mondok sambil sekolah atau itu, kuliah. Ya. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya semakin jelas dan penonton juga kemungkinan akan semakin bisa memahami seperti apa sosok bapak yang disiplin, selalu menjaga kebersihan, bekerja keras dan juga tegas. Namun saya mau tanya dulu, yang tegasnya itu seperti apa Pak dulu Pak? Apakah Pak waktu ngaji atau ketika ada pelanggaran-pelanggaran gitu Pak? Dalam hal apapun beliau tegas. Nah, tegasnya ini apa? Tegas untuk mendidik para santri. Ya, beliau langsung memberikan contoh langsung. Di dalam kelas terkadang beliau agak marah dan tegas. Marahnya ini bukan karena marah dendam, tapi marah karena mendidik. Nah, dalam hal apapun beliau langsung dengan ketegasan ini tujuannya adalah untuk mendidik santri. Tidak ada dendam dan yang lainnya, tidak ada. Buktinya apa? Setelah marah-marah, beliau marah, setelah itu di lapangan, di tempat roan biasa, itu biasa lagi, ngobrol lagi, tertawa lagi, cerita, ngopi lagi, biasa. Ya. Itu semua untuk mendidik kita semua. Biar kita ini mentalnya kuat. Nah, beliau sering dawuh juga, harus mempunyai mental yang kuat, tidak memble. Nah, beliau sering itu, tidak memble, mentalnya mental lemah ini, mental baja itu. Ya, beliau tidak suka, harus mental baja. Karena kita tahu seandainya kita nanti mukim di masyarakat pun ujian juga banyak. Permasalahan juga banyak. Di keluarga pun masalah juga banyak. Seandainya mental kita tidak kuat seperti baja, pasti kita akan gampang down, akan mudah down. Maka betul beliau itu tegas, betul. Tapi tegasnya ini untuk mendidik kita, mendidik para santri biar mempunyai mental yang kuat. Nah, itu Mas Amin. Iya Pak Gunawan. Satu lagi, beliau pun ketika ada santri yang bekerja, dia membolehkan 3 bulan atau 5 bulan silahkan ikut bosnya itu. Setelah itu harus keluar mendirikan bos sendiri, mendirikan sendiri. Biasa. Itu sebagai sarana untuk belajar. Nah, beliau menginginkan mental santri ini harus mentalnya mental bos, bukan mental pembantu. Kita boleh bekerja dengan orang lain, silahkan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Setelah itu bagaimana caranya kita harus mampu mendirikan usaha sendiri. Nah, itu mental yang bagus yang beliau suka. Ternyata pemikiran Bapak itu memang sangat maju gitu ya Pak. Ya, memang betul, pemikiran beliau sudah maju ke depan, melebihi kita semua. Kok bisa gitu ya Pak? Saya juga sangat heran. Saya kagumkan dari beliau juga. Saya sangat semakin mantep gitu mondok di Al-Falah ini. Ya. Karena harus mantep. dengar harus mantep itu, ya. Semakin mantep, dulu mantep, tapi sekarang tambah mantep gitu. Ya, betul itu, harus itu. Ya, gitu. Sepertinya cukup Pak. Kita sudah banyak menggali tentang perjuangan Mbah Zumri dari membangun pondok pesantren, beliau silaturahim dan hubungan dekat dengan santri, baik santri yang udah mukim maupun masih di pondok pesantren. Iya, Mas Amin. Sekian dulu Pak Gun, terima kasih telah menghadiri juga ini atas undangannya sehingga mampu memberikan cerita-cerita tentang beliau yang harus kita teladani dan harus kita tiru ini. Ya, ini pasti sangat bermanfaat untuk santri-santri yang masih mukim. Semoga dan harus ya. Iya, pasti ini Pak Gun. Gitu. Dan juga tadi kan sudah
menyinggung alumni gitu. Iya. Alumni juga bisa nanti lihat, oh seperti ini toh. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Gun. Ya, sama-sama Mas Terima kasih Amin. banyak atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.